best place to find the lovers, so the bar is where. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Pratiwi Setiawati. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peradilan tata usaha negara. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Junto, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Junto, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, atau bisa disebut juga tentang Peradilan Administrasi Negara. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 144 adalah untuk mewujudkan negara hukum. Selanjutnya, adanya peradilan tata usaha negara tidak hanya dimaksudkan untuk pengawasan intern terhadap pelaksanaan hukum administrasi negara dengan sesuai dengan asas-asas yang berlaku bagi suatu negara hukum. Bahwasannya, pembentukan peradilan tata usaha negara juga diartikan sebagai hak azazi warga negaranya terhadap pelaksanaan pemerintah dalam kekuasaan pemerintah. Bahwasannya, hukum acara peradilan tata usaha negara adalah hukum yang mengatur tentang cara-cara menyelesaikan sengketa di pengadilan tata usaha negara, serta mengatur tentang hak dan kewajiban pihak yang terkait dengan sengketa tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Junto, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memuat peraturan-peraturan tentang kedudukan, susunan kekuasaan, serta hukum acara yang peraturan tentang kedudukan, kekuasaan, hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Junto, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dapat disebut sebagai hukum acara peradilan tata usaha dalam arti luas, karena tidak hanya mengatur tentang cara-cara bersengketa atau berperkara di peradilan tata usaha negara, tetapi juga mengatur tentang kekuasaan, susunan kekuasaan dari peradilan tata usaha negara. Menurut Philippus Harjon et al. Mengemukakan bahwa ciri khas peradilan tata usaha negara terletak pada asas hukum yang melandasinya, yaitu yang pertama adalah asas praduga rehmatik. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap rehmatik sampai ada pembatalannya. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara. Dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Junto, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Yang kedua adalah asas pembuktian bebas. Dalam asas ini, hakim yang menetapkan beban pembuktian dan pembuktian, dan ini berbeda dengan ketentuan pasal 186 BW. Yang ketiga adalah asas keaktifan hakim. Asas keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum. Penerapan asas ini antara lain terdapat dalam pasal 58, 60, dan 63 ayat 1 dan 2, pasal 80 dan pasal 85. Yang keempat adalah asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat atau erga omnes. Dalam hal ini, sengketa tata usaha negara merupakan sengketa hukum publik sehingga putusan pengadilan berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi pihak yang bersengketa. Itulah penjelasan dari saya tentang peradilan tata usaha negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.